Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu tokoh pendiri bangsa yang namanya sudah tidak asing bagi masyarakat Indonesia adalah Muhammad Hatta. Beliau merupakan seorang putra asli Minangkabau yang dilahirkan di Bukit Tinggi pada 12 Agustus 1902. Sewaktu kecil, nama beliau adalah Muhammad Attar, yang pada akhirnya menjadi Muhammad Hatta. Ayahnya bernama Muhammad Jamil dan ibunya bernama Siti Soleha. Awalnya, kakeknya berencana untuk membawa Hatta remaja melaksanakan ibadah haji untuk selanjutnya melanjutkan pendidikan ke Universitas Al-Azhar. Namun rencana itu pada akhirnya tidak terlaksana. Sejak remaja, beliau sudah aktif berorganisasi. Salah satunya adalah organisasi Perkumpulan Pemuda Padang, yaitu Jong Sumatera Bon, yang sudah ikut memikirkan penderitaan rakyat akibat penjajahan. Di sana, beliau menjabat sebagai bendahara. Pendidikan tingginya ditempuh di Economics Hogeschool Rotterdam, Belanda pada tahun 1921 sampai 1932. Hatta juga sangat fasih berbahasa Belanda, Inggris, Jerman, dan Prancis. Dengan kefasihannya itu, beliau mewakili Indonesia untuk mengikuti Kongres Demokrasi Internasional di Prancis pada tahun 1926. Pada saat itu, beliau berhasil meyakinkan Kongres untuk menggunakan kata Indonesia dan bukan menggunakan lagi kata Hindia Belanda. Pada bulan Juli 1932, Hatta berhasil menyelesaikan studinya di Belanda dan kembali ke tanah air sebulan sesudahnya. Beliau sangat aktif menulis berbagai artikel politik dan ekonomi pada awal kepulangannya ini. Tercatat pula tulisannya di Daulat Rakyat yang berjudul Soekarno Ditahan, Tragedi Soekarno, dan Sikap Pemimpin yang dihasilkan atas reaksinya terhadap penahanan Soekarno yang pada akhirnya dibuang ke ND pada tahun 1934. Selanjutnya, Hatta dan para pemimpin Partai Pendidikan Nasional Indonesia juga ikut ditahan dan dibuang ke Bovendigul pada 1935. Dalam pembuangannya ini, Hatta secara teratur menulis artikel untuk surat kabar pemandangan. Rumahnya di sana dipenuhi oleh buku yang dibawa dari Jakarta sebanyak 16 peti. Dengan demikian, beliau mempunyai banyak bahan untuk memberikan pelajaran kepada rekannya. Kumpulan bahan pelajaran inilah yang kemudian hari dibukukan dengan judul antara lain Alam Pikiran Yunani dan Pengantar ke Jalan Ilmu dan Pengetahuan. Hingga akhir hidupnya, beliau telah banyak memberikan sumbangsi untuk bangsa. Beliau juga dinobatkan sebagai Bapak Koperasi Indonesia berkat gagasan cemerlang dan sepat terjang beliau selama hidup. Pada 14 Maret 1980, beliau meninggal dunia dan lebih memilih dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Nama beliau juga sering digunakan untuk menamai sebuah bangunan atau jalan bersama dengan tokoh-tokoh besar Indonesia lainnya.